mau dibawa kemana kehidupan duniamu? Bu, kalau saya sebut dunia, ya, dunia itu apa? Ini lagu Ahmad Albar pisan, panggung sandiwara, naon sih? Kalau saya sebut dunia apa, Bu? Panggung sandiwara. Eta mah lagunya Ahmad Albar baheula. Barudak anu moal apaleun eta lagu. Ibu, saya mengidentifikasi hakikat dunia itu satu. Hidup dunia itu satu adalah ibadah. Itu dulu. Jadi hakikat hidup di dunia, kan judulnya mau dibawa kemana kehidupan dunia. Saya bahas dulu, satu, hidup adalah ibadah. Ini yang pertama. Ini mah sudah kita sepakati sejak kita anak-anak, sudah diajarin sama orang tua kita, ya hirup mah ibadah. Ya, ini yang sering dijelaskan, sering kita baca di dalam Al-Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah 21. Sudah ditemukan? Oh belum. Ibu sayang Al-Baqarah mah tong ningali daftar isi atuh. Ya Allah, eta Al-Baqarah ningalian daftar isi. Al-Baqarah ayat 21 sudah ditemukan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hidup adalah ibadah. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Jadi Allah mengatakan, hai orang yang beriman, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Bapak-bapak yang telah menciptakan Bapak dan orang-orang sebelum Bapak. Siapa orang sebelum Bapak? Nah, jauh-jauh teuing Adam, Hawa. Ayah, ibu, aki, nini sebelum kamu teh Adam, Hawa, jauh-jauh teuing. Ibu jawab, teh ini jauh-jauh teuing. Saya tanya, siapa orang sebelum kamu menurut Al-Quran? Adam, Hawa. Bener, tapi jauh teuing atuh. Siapa sebelum kamu? Ayah, ibu, kakek, nenek, uyut. Sebelum kamu, jauh atuh. Memang kadang orang kita mah suka gitu. Kadang sok lebay juga, saya teh sok rada geuleuh gitu. Ya. Pak, linggih di mana? Di bumi Allah. Gitu. Bener kan lega teuing atuh. Di mana teh linggih? Di bumi Allah. Ari Paam di bumi Allah juga. Pak, linggih di mana? Di bumi Allah. Ari Paam itu ya di apa? Di bumi Allah. Oh, caket planet Mars. Intinya apa, Bu? Kita ini hidup adalah ibadah. Nah, ibadah ini jangan Anda artikan sempit, hanya sholat, hanya saum. Katanya seluruh ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah adalah ibadah. Ibu, tadi sebelum anak-anak pergi ke sekolah, Ibu bikin sarapan. Itu ibadah. Ibu pulang ngecek apa saja yang dikerjakan anak di sekolah, itu ibadah. Bapak pulang dari sini ngaliwat ayat tukang sate Padang dan istri Bapak seneng banget sate Padang. Bapak beli walaupun cuma 10 tusuk. Ya. Itu teh ibadah gitu. Ibu pulang dari sini lihat, oh nya si ayah teh resep ya, buah-buahan, beli setengah kilo. Da artos nangan es gitu. Ibadah bukan? Ibadah. Ibu ketemu sama teman, teteh damang, ramah, itu ibadah. Karena kata Nabi, tabassumu kali akhi kasodako. Keramahanmu ketika bertemu orang itu adalah ibadah gitu. Jadi sebenarnya ibadah itu setiap ucapan perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah. Jadi satu, hidup itu adalah.
Dua, hidup adalah keindahan. Apa Bu? Hidup adalah keindahan. Ibu bapak, sebagai manusia boleh enggak menikmati dunia, ya? Ada uang beli tas sesuai kesukaan. Ada rezeki beli jam tangan. Ada rezeki beli tas, beli sepatu. Terus rumah, ya dikasih pernak-pernik. Boleh enggak? Karena hidup itu ada keindahan. Hidup itu keindahan. Jadi boleh Bu, Pak, kalau ada uang mah menikmati dunia. Boleh enggak piknik ke Taman Safari? Boleh. Padahal belum umroh. Boleh. Rezekinya baru ke Taman Safari. Ah, saya mah paham. Piknik teh enggak ke Taman Safari tapi ke kebun binatang. Boleh? Boleh. Nikmati hidup karena hidup itu keindahan. Yang tidak boleh Bapak, keindahan dunia melupakan akhirat. Tidak boleh keindahan dunia melupakan, tapi kalau menikmati kehidupan dunia itu boleh. Makanya yang diingatkan itu jangan sampai dunia melupakan akhirat. Karena yang namanya dunia itu memang keindahan. Ya. Jadi ibu jangan merasa bersalah kalau punya tas yang rada mahal dikit, kan we ngiridit oge. Tas dikiridit setahun, nah genep bulan teh geus coplok si euna teh, si sletingna teh. Gitu. Coba ibu buka surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas ayat 77. Hidup adalah keindahan. Jadi artinya kita boleh menikmati hidup. Boleh. Tapi jangan melupakan akhirat. Coba lihat surat Al-Qasas ayat 77. Sudah ditemukan? Wabtaghi ada. Ada yang mana masih kokoreh? Ada. Bari terus ada. Bu, muntas bilang ada teh kudu tos kapenak. Ada Bu. Ada. Oh, kok ada tapi kokoreh. Sudah ditemukan? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Coba perhatikan. Dan carilah apa yang telah anugerahkan Allah kepadamu. Jadi cari apa yang telah anugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kalau kita punya rezeki, punya tenaga, punya kesehatan, punya keleluasaan, gunakan untuk akhirat. Gunakan untuk akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi sok kamu sehat, ibadah yang benar, dekat sama Allah. Tapi kamu tidak perlu melupakan dunia. Jadi artinya boleh nggak kita menikmati dunia? Boleh, karena dunia itu keindahan. Jadi ibu jangan merasa dosa. Piknik, hari aya artosna teras halal mah, sok piknik. Kuatna ke kebun binatang. Kuatna ka Ancol. Ah, abdi mah kuatna teh mau kasih ngaparna. Ari babaturan mah kasih ngaparna. Ya kan? Jadi artinya setiap orang boleh menikmati dunia karena dunia itu keindahan. Makanya di ayatnya dikatakan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Gunakan yang ada di genggamanmu itu untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu tidak perlu melupakan dunia. Kamu tidak perlu memerangi dunia. Dunia itu silahkan kamu nikmati. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Jadi gini Bu, setiap orang yang ada di sini boleh jadi oleh Allah diberi kebaikan yang berbeda-beda. Ada yang diberi kemudahan harta, sok berbuat baik kepada orang lain dengan hartanya. Ada yang diberi kebaikan dengan ilmu, berbuat baik kepada orang lain dengan ilmunya. Ada yang diberi kelebihan tenaga, sok berbuat baik dengan orang lain dengan tenaganya. Itu yang dimaksud wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi dunia itu keindahan, silahkan menikmati dunia, tapi kita tidak boleh melupakan bahwa satu saat kita akan pulang ke negeri akhirat. Ya, itu yang kedua. Satu, hidup itu. Dua, hidup itu keindahan. Tiga, hidup itu ujian. Nah, ini yang tidak boleh lupa. Hidup itu ujian, Ibu Bapak. Dan setiap orang oleh Allah diuji hal yang berbeda-beda. Beda-beda Bu, ya. Bahkan ketika ibu diuji dengan kebaikan, di dalamnya ada ujian keburukan. Ibu, kalau ibu punya suami yang kaya raya, kebaikan bukan Bu? Jawab atuh. Ibu kalau diberi suami yang kaya raya, kebaikan. Ujian ibu, ternyata suami yang kaya raya teh pedit. Apa Bu? Pedit. Jadi di dalam ujian kebaikan ada keburukan. Suami ibu, teman-teman ibu mah, cece, ini beruntung punya suami teh beunghar gitu, mobil nasae, bumi nasae, usahana maju. Ih cece, ini resep. Wajar nggak teman Anda bilang, ini seneng punya suami beunghar? Wajar. Padahal ibu, cek dina hati ibu teh, ngan pedit. Tapi kade tong keluar omongan. Jadi ngomongkeun salaki, ngan pedit. Tapi ibu mah minta motor oge, ayah mau beli motor lah mama untuk ke pengajian. Mungkin gojek, motor mah. Kete kudu mayar bensin, kudu mayar STNK, kudu parkir, pajak, nges, gojek. Suami ibu beunghar, tapi ibu minta motor saja nggak dikasih. Jadi beunghar tapi pedit. Ari ibu nu hiji deui mah, suamina teh dermawan. Apapun yang diminta oleh istrina, ayah mamah teh pengen beli mobil, sok mah meser nu sae ari aya artos mah. Dermawan teh, dermawan ngan miskin. Ujian bukan? Ayah mamah tehnya hoyong umroh da jeung percikan iman. Kan percikan iman mah travel terbaik ayah. Banyak travel tapi PI mah geus lah nomor 1, udah dijamin ayah. Ya, itu tatangga mamah umroh tanggalna teh pindah-pindah. Ayeuna geus November can ini. Eta ti tahun kamari Januari pindah ke Februari ka Maret. Ari PI mah mun tanggal 5 bener tanggal 5. Eta teh ciri profesional, travel profesional. Ayah pokoknya mamah mah pengen umroh dengan percikan iman. Naon cik jawab suami Anda? Mah, tong mama keluarga besar kabeh. Ua, bibi, tante sok. Sabeus we keluarga besar rohana sok. Kabeh keluarga besar rohana angkat teh. Keun bikin spanduk keluarga besar rohana aya 48 orang sabeus. Sok tong mamah wungkul da ari aya duit mah sok papah mah moal pedit atuh dibayar ku papah kabeh. Iya cek saya oge, hidup mah ujian. Ari Anda punya suami beunghar pedit, punya suami dermawan miskin, ujianna teh. Ibu pengen yang mana? Ibu pengen suami yang mana? Dermawan dan kaya dan derma, itu yang Anda inginkan. Hidup tak seperti yang Anda inginkan, hidup seperti yang Anda jalani. Jadi memang hidup mah ujian. Iya.
Bu, aya notos rumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belum diberi momongan. Ya Allah, beri saya anak. Tiap ketemu, Pak Am doain ya agar saya punya anak. Ujianna teh hese gaduh putra. Ketemu ibu nih hiji deui, Pak Am doakeun lah abdi teh tong renai teuing. Tahu renai Bu? Naon renai teh? Saya pernah ketemu murid saya, Bu. Ya kan? Gitu. Jika geus kolot eta budak teh. Jika geus kolot, Pak Am kan gitu ya. Dan saya tahu dia teh dulu ya murid saya lah gitu. Umurnya jauh dengan saya, tapi asa juga geus kolot. Ya, gitu. Putra teh sabaraha hiji cek awet. 8. Nah, asa kamari budak teh nikah teh. Emang rumah tangga tuh sabaraha tahun? 11 tahun. Sok hitung. Sok. Tina 11 tahun anak 8. Saya teh bingung kumaha ngitung kelahirannya. Jadi kieu. Ari hamil sabaraha bulan? 8 bulan. Meureun satahun sakali, istirahat we 2 tahun. Nya tina 11 tahun 8. Nu hiji nya atuh cenah ustad doakeun abdi teh tong renai teuing. Jadi nu hiji minta didoakan jangan borojol gitu. Ari nu hiji deui mah ustad doakan biar saya punya anak. Tah eta Bu, ujian mah kitu. Aya nu sesah punya anak, ada yang boros teuing anak. Jadi saya lagi cerita apa? Dunia teh ujian, anak boros teuing kumaha. Jadi yang namanya hidup mah ujian, ya. Aya bapak-bapak istrina teh geulis pisan. Tapi si suaminya stres karena biaya perawatannya mahal pisan. Dipuji bapak teh ku teman-teman waktu reuni teh. Eta teh istri kamu? Heeh. Meni geulis gitu. Kamu teh beruntung tahu nggak? Artis GLS ya ku pamajikan kamu. Tapi si bapaknya berbisik ya. Mana orang teh rudet rudet kunaon? Ari mana rudet kunaon? Perawatanna. Eta teh per bulan perawatanna ka dokter kulit teh 4.700.000. Hari penghasilan orang 5.200.000. Bukan Pak, bapak dikasih istri gelis, rudet capek, mikirin maintenance 4, hari penghasilan 5,2. Emang liar oge sih, kan gitu. Hari nu tanpa maintenance, ya gitulah. Bu, saya lagi cerita apa Pak? Dunia itu ujian, butuh maintenance. Dunia itu ujian. Jadi sebenarnya selama kita hidup pasti ujian itu ada. Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya. Al-Baqarah 155 sampai 157. Sudah ditemukan? Al-Baqarah 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sudah Bu ditemukan? Dah, ya. Walanabluwannakum, pasti kami akan mengujimu. Nih saya lagi cerita, dunia mah ujian. Karena Allah mengatakan, pasti kami akan mengujimu dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Ibu, yang dimaksud dengan kelaparan, bukan berarti ibu bapak nggak ada makanan. Boleh jadi makanan itu banyak, tapi Anda tidak boleh memakannya. Ibu, di meja makan teh atuh pembantu ibu masak opor, rendang, goreng tahu, goreng tempe,
semur jengkol, kurupuk berbagai macam kurupuk ngajajar atuh Bu. Berarti ibu teh berlimpah dengan makanan. Tapi anak ibu ambil opor, anak ibu, mantu ibu ambil rendang. Wah, ibu mengambil mentimun. Cakrung, cakrung, cakrung. Kata mantu ibu teh, "Mama, nggak makan opor." Kolesterol. Kata mantu yang satu lagi, "Mama, ini enak loh satenya." Kolesterol. Bu, berarti ibu diuji dengan apa? Kelaparan. Ih. Diuji dengan rendang kumaha sih? Kan saya lagi cerita, yang dimaksud dengan kelaparan itu bukan berarti tidak ada makanan. Kumaha sih? Tapi tidak boleh makan. Sangu sakit tutu satumpukna. Teu makan sangu, da gula naik. Gula naik. Cai bodas we lep. Gitu. Jadi ada orang yang di undangan segitu makanan berlimpah, apa? Cuma ngambil buah. Eta ge buah nanti dipilihan. Pepaya we wungkul jeung melon. Padahal dia teh ruang apa? Tamu VIP. Makanan teh gitu we. Eta diuji dengan apa? Kelaparan, kekurangan harta, ya. Suami gajihna 2 juta, ari pengeluaran 3,5 juta. Nepi ka tanggal sakit geus lieur ngutar ngatur teh. Ditarik ka dia kurang, ditarik ka ditu kurang, eureun kurang. Ayeun mah kumaha engke walah. Nah, diuji dengan kekurangan harta. Bu, Pak, nggak apa-apa, itu bagian dari hidup. Kita teh bisa diuji dengan ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta. Semua oleh Allah diuji. Dan ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya, gitu. Tapi Allah mengatakan, beruntunglah orang yang kalau diuji itu dia sabar, dia terima. Dan mereka itulah orang yang akan dapat ampunan dan keberkahan. Kalau kita bisa melewati ujian. Karena yang namanya hidup itu adalah ujian. Ada yang diuji dengan penyakit. Eta rorombeheun teu cager-cager. Dokter geus angkat tangan aneh ya rorombeheun. Bapak terang rorombeheun? Perpecahan di antara suku, Pak. Jadi yang namanya rorombeheun teh perpecahan di antara suku. Ari wajah mulus, pandangan mulus, ngek bareula. Duh, Gusti kabayang tuh. Bu, pernah satu saat di mananya di Cimbuluit ada pengajian. Artis wungkul, Bu. Artis wungkul. Dia iseng na ibu-ibu ya Pak, ibu-ibu geus iseng, aduh parah pisan. Saya kan di nakorsi kieunya Pak. Nah, da itu di rumah pengajiannya nggak banyak gini. Da eta mah bener, nu ti Jakarta artis teh datang. Saya gini kan gitu. Iya artis-artis sungkul, lah lucu, malencerang, harerang. Tapi jeung ibu mah herangan ibu, kan gitu. Iya asli. Aku mah ya lebih tertarik ceramah di dia daripada di kalangan artis. Cicing tong banyak ngomong. Nah, di dieu. Bu, eta mah ujug-ujug trik aya masuk WA. Pak Am buka heula WA cenah kan. Saya teh kan sambil celek. Sampean dipoto. Asli Bu, kieu cenah. Jangan terpukau wajah, kakinya seperti ini. Jadi di antara artis teh nu kakina teh bareula. Matak saya mah mendingan nu kararieu we. Ieu mah wajahnya sakieu mah insyaallah lah ya. Nah, kan anu penting mah sampean sararae. Nah, jadi maksudnya aya nu diuji teh ku sampean, Bu. Barulah begitu. Jigana dokter geus angkat tangan. Gitu. Pantesan sapatuna teh sering soeh da eta. Ujian ti Allah teh. Kan gitu. Saya lagi cerita apa? Rorombeheun naon? Hidup itu uji. Jadi hidup itu ibadah, hidup itu apa? Keindahan, hidup itu kaopat, hidup itu fana. Kurung buka tidak abadi, kurung tutup. Hidup itu fana. Apa Bu?
Aduh Gusti, apa? Bukan pana, fana. Pana. Hidup itu fana. Pana. Bu, jangan malu-maluin lah itu. Saudara-saudara, hidup itu pana. Udara teh ini panas, bener. Legeg, udara teh ini panas. Gelunya, ini panas. Pas ngomong panas. Anda mah suka ketukar. Ibu, udara gimana? Panas. Gitu. Hari hidup gimana? Pana. Ketukar hari ibu. Ibu, cuaca sekarang panas. Kehidupan itu panas, fana. Jadi kita kudu sadar dunia itu fana. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Bu, Pak, dunia mah nggak ada yang abadi. Dulu ya, ramping. Ya, pernah jadi model. Jalan tekutak. Iya nama. Susah saya ceritanya. Waktu punya anak waktu belum nikah mah kayak biola. Udah punya anak 2 mah, ya teh naon sih bentuk teh. Trapesium lain, jajaran genjang lain. Ku suami teh yang nyobaan dipoto we. Asupkeun kana komputer, komputer mah jujur meureunan. Enter. Error. Ternyata si komputer juga tidak bisa menangkap bentuknya apa. Error cenah gitu. Software nu hiji deui ieu mah meureunan salah, asupkeun deui. Enter, ya. Keluar apa? Abstrak. Jadi maksud saya dunia mah fana. Nih untuk anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalau kalian mau menghafallah di waktu muda. Karena teruji bahwa hafalan kita di waktu muda itu lebih melekat dan lebih cepat hafal. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang sudah sepuh tidak boleh menghafal. Hanya kalau bicara percepatan hafalan itu anak-anak lebih cepat. Makanya kalau menghafal tuh di usia muda. Tapi bukan berarti ibu-ibu yang bapak-bapak, adik-adik yang umurnya udah 30 itu tidak akan hafal. Tetap hafal, hanya maksudnya bedalah, ya, beda. Karena apa? Manusia itu otaknya, kemampuannya tetap mengalami penurunan, Pak. Otak manusia itu mengalami penurunan. Pastilah, ya. Kadang-kadang kan ibunya sok ngomong ke anak, "Tita, sini nak, Tita. Cepet nak." "Apa mah?" "Namanya mama teh tadi teh." "Dah kamu dipanggil teh hararese atuh dah." "Ya hari mama mau apa?" "Iya, diam dulu. Tadi teh naon?" "Pernah henteu?" Bu, berarti daya ingat kita memang menurun. Sini ibu teh geus marah-marah. "Sini Tita. Cepet Tita." Budak teh, "Apa mama?" Ngomong naon ka budak tadi teh nya. Pernah henteu? Pernah. Eta mah masih mending atuh. Pernah ada kejadian, ya. Ada yang sudah sepuh ketemu saya di TSM. Prof, da profesor. Prof, daman dosen saya. Saya mah tidak ada istilah bekas. Saya tidak pernah ngomong ke anak saya bekas guru saya, enggak. Ini guru papa. Ada guru SD saya dulu, "Nih nak, ini guru papa." Jadi saya tidak pernah ngomong bekas guru. Bagi saya nggak ada bekas guru. Mun bekas mantan seueur. Biasa we atuh. Anda mah sirik mun batur loba mantan teh. Nah, da suami Anda mah ngan Anda sorangan gitu. Dengan hiji-hijina teh uyuhan Anda daek. Nah, mata mun saya bilang mantan mah banyak, Anda teh sirik ka saya teh.
langsung ada gitu biasa ya. Jadi kalau pacar, kalau mantan banyak ya, tapi ari guru mah bagi saya nggak ada bekas guru. Jadi yang mengajarkan saya huruf apa, saya bilang sini nak sun tangan, ini guru papa. Jadi saya nggak pernah ini bekas dosen papa, ini guru papa, ini dosen papa gitu. Nah satu saat di prof damang prof sareng saha ka dia nya jeung iya si ibu cenah kan gitu, prof punten ibu teh saha namina, maksudnya mau saya panggil kan gitu. Ibu teh maksudnya siapa, istrinya kan. Prof punten ibu teh saha namina ku abdi bade dipanggil, kayak si mamah teh saha nih, si mamah kabayang tuh si ibu teh sahanya. Prof hilap deh poho sahan ari sekretaris prof Sinta. Naon ari anda yang serikeun bermasalah teu bermasalah, dia punya sekretaris 20 tahun, dia panggil namanya Sinta. Coba surat dari Pak Dekan mana, Sinta 20 tahun. Ari istrinya sudah 48 tahun, dia nggak pernah manggil nama kecuali mama. Udah rada lama, Aam, Yuyun. Gitu. Akhirnya saya ambil mikrofon. Assalamualaikum, punten, Ibu Yuyun, punten kapayun. Gitu. Masa? Cobi mama. Kalau kabayang kok narangtung mama kabeh. Gitu. Eta teh profesor, kumu anda nulin profesor. Makanya gini, ibu sekali-kali tanya suami ibu, tapi tong ayeuna mah mun hadir pasti nginget-nginget ya. Keur ieu teh bapak-bapak teh keringet-nginget. Pamajikan teh saha. Nah, ieu teh keringet-nginget sabab sok sieun pas bubar saha ngaran mama. Nah, gitu. Tapi nanti Bu ya, kalau udah berhari-hari mereka udah lupa, ayah siapa nama mama. Nah, gitu. Pasti kieu gitu. Saya lagi cerita apa, Pak? Dunia itu fana, mama. Saya lagi cerita apa? Mama. Bukan, dunia itu fana. Tapi bapak-bapak, aya oge istri yang memang lupa nama suaminya. Di TSM di mall itu kan gede tuh. Ada seorang ibu kehilangan suaminya. Ting ka mana? Akhirnya dia datang ke bagian informasi. Mbak, tolong panggil suami saya, bilang saya tunggu di bagian informasi gitu ya, di depan pintu utama. Kata si bagian informasi, Bu, siapa namanya? Ayah. Kan si bagian informasi, ayah masa? Kepada seluruh ayah. Kebayang tuh, bagian informasi ini. Ting tong, kepada seluruh ayah. Ditunggu di ruang, udah datang aja. Kan gak mungkin gitu kan. Ya gak sih? Nah, Patak nanya, siapa Bu namina? Ayah. Si ibu netek yuk, sahanya. Akhirnya, neng kadia. Direbut mikrofon teh. Ayah ini mama. Ayah ini mama. Mama Titi. Mama Titi tidak ya kolot. Mama ditunggu. Tapi si ibu eta mah teu seserian tuh. Tegas. Ayah ini mama. Mama Titi tidak ya kolot. Ku mama ditunggu di bagian informasi dekat pintu keluar. Ini mama Titi daya kolot. Ditunggu ku mama. Tegas gitu orang. Itu seserian juga dia mah daya mah orang layak sih. Duh ya Allah. Ibu. Jadi saya teh lagi cerita apa Bu? Apa? Oh iya mama Titi teh.
Oh, ayah. Punten teteh puntennya ada. Aku mah saomong-omong ambil titi. Oh. Punten. Jadi dunia mah fana. Duh ya Allah. Tah resep nang ngaji jeung ibu-ibu teh jiga kieu tah. Ingat mama titi. Di mana? Daya kolot. Hidup itu adalah fana, ya. Ini dijelaskan di surat An-Nahl 96. An-Nahl ayat 96. Coba dicek dulu. An-Nahl 96. Surat ke 16. Coba perhatikan di situ. Ayat surat ke-16 ayat 96. An-Nahl 96. Bahwa dunia itu fana. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Wa ma indallahi baqin. Walanazziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu akan lenyap. Nu, Bu, Pak. Apa yang ada di sisimu lenyap. Maksudnya akan habis. Apa yang ada di sisimu lenyap. Kecerdasan nanti akan menurun. Kulit akan tong peot teuing atuh. Mengkerut, nih peot. Kulit akan mengkerut. Mata nanti akan mulai berkurang ketajamannya. Ya kan? Gitu. Dulu mah 3 kilo ge katingali. Ayeuna mah saha eta? Oh, ayah gitu ya. Udah ini sudah mulai menurun, ya. Jadi ibu bapak, yang ada di tangan kita pasti habis. Yang ada di sisi Allah itu abadi. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi dari situ sudah disampaikan oleh saya, mau dibawa kemana kehidupan ini, kita harus paham dulu hakikat kehidupan. Hidup itu keindahan. Kita boleh menikmati keindahan, tapi kita tidak boleh melupakan akhirat. Yang ketiga, hidup itu ujian. Kita harus siap dengan berbagai ujian, terpaan dalam hidup. Dan yang keempat, hidup itu adalah